Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang konsep dasar perencanaan pelayanan klasikal. Jadi, konsep dasar perencanaan layanan klasikal adalah suatu pendekatan dalam merancang dan mengelola layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara efektif dan efisien. Nah, di mana pada konsep ini semua siswa diberikan bantuan melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal. Contohnya itu kalau kegiatan klasikal di sekolah itu di dalam kelas itu seperti berorientasi, diskusi, berdoa, dan bermain. Nah, materi selanjutnya itu ada praktik pembuatan perencanaan pelaksanaan layanan klasikal, yang mana di dalamnya itu ada yang namanya tahap persiapan, yang dimana itu ada identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan adalah proses untuk memahami dan menentukan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau pengguna layanan. Nah, proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang dirancang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Yang pertama itu ada pengumpulan data, survei dan kuesioner. Membuat survei atau kuesioner untuk mengumpulkan informasi langsung dari pelanggan tentang harapan, referensi, dan pengalaman mereka. Contohnya seperti ada sebuah kafe gitu kan, mengadakan survei sederhana di media sosial dan di dalam kafe itu untuk menanyakan kepada pelanggan tentang jenis minuman dan makanan yang mereka suka serta waktu kunjungan mereka. Nah, yang kedua itu ada analisis data. Di dalam analisis data ini ada yang namanya analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif ini tinjauan data kualitatif dari wawancara dan diskusi untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Materi yang RPL ini yang pertama itu ada yang namanya mengidentifikasi kebutuhan siswa. Dan tujuannya itu untuk menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih fokus pada pembelajaran yang ada di sekolah. Terus yang kedua, jenis layanan yang tepat. Contohnya itu layanan dasar seperti orientasi atau informasi. Terus ada juga contohnya itu seperti konseling individu atau kelompok. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya rancangan kegiatan layanan seperti topik layanan strategi, waktu, tempat, serta sumber daya yang dibutuhkan. Nah, yang keempat itu ada namanya pelaksanaan layanan sesuai dengan rencana. Terus yang kelima itu ada evaluasi dan tindak lanjut mengenai penilaian formal siswa yang ada di sekolah. Terus ada materi selanjutnya itu penjadwalan. Penjadwalan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menentukan durasi program apa yang akan dibahas untuk melakukan layanan harian, mingguan, dan bulanan. Terus yang kedua itu sesuaikan jadwal berdasarkan tahapan kegiatannya. Misalnya itu kegiatannya hari Sabtu. Nah, kita harus sesuaikan jadwal hari Sabtu itu. Kita harus misalnya jadwalnya hari Sabtu. Terus kita harus kayak hari Sabtu tuh kita tidak ada kegiatan kayak kegiatan belajar mengajar itu. Jadi kita fokus hari Sabtu itu untuk kegiatan kita mengisi RPL. Seperti itu kurang lebihnya. Terus dan yang ketiga itu ada menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Kan ada tuh sebagian sekolah itu kan ada yang sekolahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan ada juga dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, dan bisa juga disesuaikan dengan jadwal sekolah yang ada di daerah tersebut. Misalnya di Padang gitu kan sekolahnya dari Senin sampai hari Sabtu, jadi kita bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah sekolah tetapkan.
Terus dokumentasi itu seperti kayak perangkat lunak gitu, seperti foto-foto, terus ya seperti foto-foto, ya kan foto-foto kan dokumentasi. Tahap pelaksanaan yang dimana yang pertama itu ada pembukaan. Jadi guru BK itu menyapa dan memberikan salam kepada siswanya. Terus guru BK menyuruh salah satu siswa laki-laki untuk memimpin doa. Dan selanjutnya itu memberikan ice breaking atau kegiatan lain yang dapat memotivasi dan membuat suasana lebih rileks, seperti main tebak kata, terus kayak semacam-macam games gitulah untuk menghilangkan keheningan yang ada di kelas. Terus membuat kontrak waktu, yaitu menyepakati durasi kegiatan bimbingan. Yang kedua itu ada kegiatan inti, yang dimana guru BK menyampaikan materi sesuai dengan rencana pelaksanaan layanannya atau yang disebut dengan RPL. Nah, semua siswa yang kedua itu ada siswa aktif berpartisipasi. Misalnya itu siswanya itu bertanya, menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat, dan juga guru BK itu bisa memfasilitasi diskusi atau kegiatan lainnya yang melibatkan siswa. Nah, terus ada yang namanya siswa aktif dalam berpartisipasi. Siswa aktif dalam partisipasi contohnya tuh dia mengikuti ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, atau PMR. Dan yang ketiga itu ada penutup, yaitu guru BK mengajak siswanya untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Menutup kegiatan dengan salam dan mengucapkan terima kasih. Dan juga guru BK menyampaikan dan guru BK juga menyimpulkan apa yang sudah dia bahas kepada siswanya tersebut. Nah, di dalam penutup ini ada namanya tahap evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama itu ada evaluasi proses, menilai partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung dan melihat bagaimana siswa meresponkan materi dan kegiatan yang dilakukannya. Terus mengidentifikasikan hal-hal yang perlu ditingkatkan pada kegiatan berikutnya. Terus ada evaluasi hasil. Nah, di dalam evaluasi hasil ini menilai pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Terus melihat perubahan sikap atau perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan bimbingan, dan mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai kegiatan bimbingan. Lanjut untuk tindak lanjut, yakni menggunakan hasil evaluasi untuk merancang kegiatan bimbingan selanjutnya. Dan ditindak lanjut ini juga memberikan dukungan atau layanan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, seperti melakukan monitoring dan perkembangan siswa secara berkala. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih.